Shalom. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Semua siap untuk memuji memuliakan Tuhan, amin. Hari ini hari yang istimewa karena ada perjamuan kudus. Oke? Jadi mari kita persiapkan hati. Semua rindu untuk memuji memuliakan Tuhan. Lalu lambaikan tangannya yang siap memuji memuliakan Tuhan. Berikan salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur malam hari ini kami berkumpul di sini. Kami mau persembahkan pujian penyembahan kami. Kami percaya Roh-Mu yang membimbing menuntun kami agar kami dapat persembahkan yang terbaik. Ajar kami untuk menyenangkan menyukakan hati-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Ya Roh-Mu yang berkuasa penuh atas tempat ini, atas hati kami, atas tubuh, jiwa dan roh kami. Terima kasih Bapa, turunkanlah perkenanan-Mu atas kami anak-anak-Mu ini. Dan biarlah kasih setia-Mu tetap ada bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya Engkau Tuhan Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segalanya. Biar kami persembahkan apa yang dapat kami lakukan. Kami persembahkan pada malam hari ini untuk dapat menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang siap memuji memuliakan Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Mari semua menyembah Tuhan.
memuji memuliakan nama-Mu. Semua yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Pada kesempatan nama pertandingan, saya undang untuk berdiri. Kelihatannya Pak masih pada lemes ini. Tadi kan janji mau berikan yang terbaik, benar nggak? Mau memuji memuliakan Tuhan. Masa bersorak-sorak lah, lemes ya. Harus semangat ya. Kita loh kalau dengerin lagu dangdutan di luar kadang goyang-goyang, bener nggak? Masa untuk Tuhan mau bergoyang aja malu-malu? Gak usah malu-malu, gak usah pedulikan kiri kanan. Oke? Fokus pada Tuhan. Haleluya. Firman-Nya adalah pelita pendidikan kita, semangat bagi kita. Oke?
suatu hormat kemuliaan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, hari ini perjamuan kudus, saudara. Sebelum saya menyampaikan isi hati Tuhan, saya mengundang anak-anak kecil untuk maju ke depan. Ya, anak kecil ya. Ya. Ini generasi kita berikutnya, saudara. Anak-anak kecil yang luar biasa akan Tuhan pakai. Siapa di sini yang merasa kecil? Boleh maju. Ya. Saudara, kita akan doakan mereka, generasi penerus kita, saudara ya. Saya minta Pak Getoyo membantu saya untuk mendoakan anak-anak ini. Mari Pak Getoyo. Didi mungkin masih kecil, boleh? Ayo, kita berdiri saudara sebentar. Kita angkat tangan kita. Kita akan berdoa bagi mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Seberapapun ada anak-anak kecil di tempat ini, Bapa, mereka adalah generasi penerus. Mereka adalah calon-calon Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah calon-calon nabi-nabi yang akan kau panggil, rasul-rasul yang akan kau bentuk Tuhan, dan juga pengajar-pengajar dan pemberita firman Tuhan. Mereka adalah anak-anak-Mu, anak-anak terang-Mu, anak-anak-Mu yang ajaib dan perkasa luar biasa. Saat ini kami mengingatkan kepada Engkau Bapa bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Dan saat ini biar Tuhan urapan-Mu turun atas setiap anak-anak ini, turun mengurapi anak-anak ini. Kami minta hikmat, kewahyuan yang daripada-Mu, kepekaan bagi anak-anak ini, supaya anak-anak ini Tuhan mempunyai hubungan yang khusus dengan Engkau, mempunyai hubungan yang karib dengan Engkau, mempunyai urapan imamat rajani Tuhan. Saat ini Tuhan curahkan, oh Tuhan, biar Tuhan anak-anak ini mendengar suara-Mu. Anak-anak ini mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang Kau rencanakan di dalam masa depan anak-anak ini. Biar Kau curahkan anak-anak ini hikmat, kepandaian, kecerdasan, untuk anak-anak ini selalu sukses, berhasil di bidang studi di masa depannya Bapa. Anak-anak yang akan Kau pakai menjadi alat-Mu untuk nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa lewat anak-anak ini melayani jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan curahkan lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih peka lagi Bapa, apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi rencana-Mu di dalam kehidupan anak-anak ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami memberkati anak-anak ini Bapa. Biarlah Tuhan tidak ada satupun anak-anak yang gagal, tidak ada satupun anak-anak yang akan Tuhan, oh Tuhan, menyeleweng ke kiri atau ke kanan. Mereka selalu berada di jalan kudus-Mu, di dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam jalan keselamatan-Mu, di dalam nama Yesus. Biarlah urapan-Mu turun malam hari ini Tuhan, meneguhkan anak-anak ini, tutup bungkus anak-anak ini dalam perlindungan kuasa darah-Mu yang kudus. Dari ujung rambut sampai telapak kakinya Bapa, Engkau memagari, membentengi mereka semua dengan tembok berat kudus-Mu yang selalu menyala-nyala di dalam sepanjang umur hidupnya. Dan biarlah Tuhan, malaikat surgawi-Mu senantiasa mengawal mereka Tuhan Yesus di kiri dan di kanan mereka, dan penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan memberkati anak-anak ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan.
Saudara yang terkasih, Tuhan cinta dengan anak-anak karena anak-anak itu polos, saudara. Tidak pernah pikiran yang aneh-aneh. Kalau yang sudah tua seperti kita ini ya, dalam gereja pikiran di luar, pertempuran. Tapi anak-anak enggak, saudara. Dia bersuka cita. Tuhan ngomong, kita harus jadi seperti anak-anak. Bukan modelnya kayak anak-anak, bukan tingkahnya seperti anak-anak, tapi hatinya tulus seperti anak-anak. Amin, saudara. Saudara terkasih, saudara mungkin beberapa hari ini kalau baca sosmed saudara ya, mengerikan ya. Siapa yang beli beras dibatasin, saudara? Iya, sudah mulai dunia mulai aneh-aneh, betul nggak? Tapi kita nggak boleh takut, saudara. Kita ini beda kok dengan yang apa di dunia ini. Kita ini dibedakan karena kita ini milik Tuhan. Jadi kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan pasti merasa takut, pasti khawatir, saudara. Hari ini biar bumi bergoncang, 1.000 rebah di kiri, 10.000 di sisi kanan, kita tetap tenang karena ada Yesus. Kalau kita mengikuti arus dunia, saudara dan saya hari-hari ini pasti takut, pasti khawatir. Karena apa? Dunia gak semakin baik loh, betul gak? Waktu saya dikasih tahu beli beras, saudara, sebentar lagi harus dibatasi, saudara. Apakah sekarang kita berbondong-bondong beli beras? Enggak, saudara. Tetap tenang, tetap tenang. Kalau beras mahal enggak apa-apa. Kemarin ada ibu yang ngomong, mangan pohongan wis. Piye mau dimakan kalau tangannya kering? Saya ngomong hidroponik aja. Cik gampang ya ngomong. Saudara terkasih, mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang militan, punya iman yang militan. Yang gak gampang apa, saudara? Goyah, saudara. Dunia boleh berkata apapun, tapi kita anak Tuhan tetap percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apa sih masalah saudara hari ini? Dan saya pastikan masalah cuma duit, saudara. Betul nggak? Jian ini bikin pusing loh, saudara. Betul nggak? Siapa yang nggak butuh duit di sini? Wih, langsung. Iya tante, saya butuh. Siapa yang bilang nggak butuh duit? Tolong mic-nya nih ya. Boleh nggak saya tuker mic? Ya. Saudara, siapa yang nggak butuh uang hari-hari ini? Kalau ngomong nggak butuh, saudara kasih ke saya. Enak loh saya ngomongnya. Siapa yang butuh duit? Jangan minta saya. Tak punya saya. Yang saya punya hanya Yesus. Karena Dia sumber, saudara. Kalau saudara minta saya terbatas. Kalau minta Papa Yesus enggak terbatas. Miliki iman yang militan. Iman yang tidak tergoyahkan akan apapun keadaan kondisi. Saudara ngomong, gak ada kerjaan, gimana saya harus hidup? Hidup saudara. Buktinya sekarang hidup semua nggak di sini? Hidup ya. Tapi butuh kerja nggak? Siapa yang nggak mau kerja? Ada yang nggak mau kerja? Jangan makan. Firman Tuhan loh, saudara. Kita semua harus kerja, tapi sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Pekerjaan itu Tuhan pasti bisa kasih kok. Apa sih di dunia ini yang nggak bisa? Tuhan bisa memberi apa yang saudara butuhkan.
supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan untuk memberikan kepuasan diri sendiri. Saya sering ngomong, jangan kita mengembungkan daging, saudara. Kalau daging dikasih makan terus gemuk, saudara tidak bisa mikir. Tapi roh kita yang harus diberi makanan. Apa makanannya? Firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara gemuk dagingnya, orang iso diangkat, orang iso receh, saudara, kabutan. Tapi kalau roh saudara diberi makanan, yaitu firman Tuhan, tidak usah diangkat, terbang sendiri. Amin, saudara. Percaya? Mari kita terbang bersama-sama. Haleluya. Saudara, hari ini saya dapat firman, temanya miliki iman yang militan. Saya bingung, iman militan bagaimana Tuhan? Ternyata Tuhan berbicara tentang Markus 8 ayat 5, saudara. Ya, kita bicara Matius 8 ayat 5, saudara. Saya dibantu. Matius 8 ayat 5. Ya, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Nah, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." 7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ada sebuah penawaran. Betul, saudara? Tuhan menawarkan diri, "Aku akan datang." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini yang disebut iman yang militan. Dia percaya meskipun saat itu sedang berdoa. Kalau saat ini, saudara, dia berbincang kepada Tuhan, pada Yesus. Dia punya perwira yang anak buah yang sedang sakit. Tapi dia mengatakan, "Aku tidak layak terima Tuhan di rumahku." Tapi bagaimana keadaan dunia saat ini? Kalau berdoa, "Tuhan, hadirlah Kau di sini. Tuhan, hadirlah." Hadir teman saudara, berangkat. Betul nggak, saudara? "Tuhan, hadirlah Engkau di tempat ini. Tuhan, hadirlah Engkau. Jumpai aku." Berangkat, saudara. Artinya kita mengharapkan kehadirannya sebuah perkataan iman. Tuhan datang hadir lewat kami. Dengar doaku, jawab doaku. Perwira ini sangat luar biasa, saudara. Dia cuma mengatakan, "Aku nggak layak terima Engkau di rumahku." Kalau saudara hari ini didatengin, gak usah presiden, kejauhan ya. RT-mu datang seneng nggak, saudara? Halo? Wah, ketor banyak masalah. Kalau Pak RT-mu datang seneng nggak? Masalah begini, saudara. Kasihan jemaat yang seperti ini. Didatangi RT itu sudah seneng, saudara. Apalagi presiden. Dunia hari-hari ini, saudara, sedang galau.com, sedang gelisah karena dunia tidak semakin baik. Banyak anak Tuhan yang nggak tahan akan hidup ini, saudara, nggak tahan akan masalah, maka larilah meminta pertolongan ke tempat yang lain. Betul nggak? Di sini nggak ada, saudara. Saya percaya kalau ada masalah nggak pernah kemana-mana, tapi kepada orang pinter. Mencekno ya, Yesusnya kalah. Saudara yang terkasih, cari sumbernya. Amin, saudara. Cari sumbernya, jangan cari pendeta. Salah kabeh. Tapi engkau harus cari sumbernya, supaya engkau dapat ditolong seperti perwira ini. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Pernahkah saudara memohon kepada Tuhan, "Tuhan, katakan sepatah kata saja
Siapa yang pernah berkata begitu? Tuhan Yesus. Tidak ada yang pernah berkata begitu. Kalau punya masalah nangis geruk-geruk, mau mencak-mencak begitu, datang kepada sumber pertolongan. Saudara harus memiliki iman yang militan, yang gak gampang tergoyah, tergerus dengan arus dunia ini. Kalau kita menghadapi dunia yang semakin gak baik ini, tanpa Yesus saudara tidak akan pernah bisa. Tanpa Yesus saudara akan pasti tumbang. Hari-hari ini kita butuh yang namanya Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Kesuwen bu. Kok kesuwen? Nunggu Tuhan itu kelamaan. Saya sakit hati dengan si A, si B, si C. Tuhan tolong. Balasan Tuhan kok suwe ya? Jangan pernah berpikir yang seperti itu. Tapi percayalah Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita harus memiliki iman yang militan. Bagaimana kita baca firman saudara? Ya, kalau tadi dikatakan ayat berapa tadi? Coba next ditunjukkan lagi. Yang ke-8 saya baca. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia perwira itu datang kepada sumber pertolongan itu, bukan yang lain. Yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kita adalah Israel rohani saudara. Ya. Pernahkah kita seperti perwira Kapernaum itu yang benar-benar datang kepada Tuhan, datang dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Kita datang ke Tuhan kalau punya masalah. Kalau nggak ada masalah, everything is okay. Mangan bubur ketan hitam enak. Betul nggak saudara? Saudara nggak akan datang ke Tuhan. Begitu masalah itu datang menghampiri saudara, ingat saudara, masalah itu datang cuma menghampiri, bukan stay di tempat kita, di hidup kita. Dia hanya menghampiri kita. Apakah waktu saudara dihampiri masalah itu, saudara mencari Tuhan, membesarkan Tuhan, membesarkan masalah? Halo, Yesus lebih besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Artinya masalah itu cuma menghampiri, dia punya waktu cuma sebentar. Masalah ada expirednya saudara, bukan cuma makanan yang ada expirednya. Amin saudara. Jadi jangan pernah membesarkan masalahmu, tapi besarkan Yesus dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau membesarkan Yesus dalam hidupmu, semua masalah lewat. Itu loh saudara, iman yang militan. Gak dikit-dikit nesu, ngamuk sama Tuhan. Masalah dikit, wes gak Tuhan-Tuhanan, mangkel aku sama Tuhan. Kenapa Tuhan kok begitu? Tuhan itu gak ada, Tuhan gak cinta saya. Terus ngomongnya gak bisa saudara. Kita akan belajar saudara menjadi seorang yang memiliki iman yang militan. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Yang pertama, tidak mudah goyah meski menghadapi pencobaan. Seberapa besar pencobaan yang saudara dan saya alami hari ini? Sebesar gunung? Besar sekali.
Saudara, setiap manusia punya masalah. Bukan cuma saudara yang punya masalah, hamba Tuhan juga punya masalah. Di sini ada beberapa hamba Tuhan. Kalau saya tanya, Pak, pernah punya masalah? Pasti jawabnya, pernah Bu. Sekarang punya masalah? Iya Bu. Loh, semua punya masalah. Nggak ada seorang pun terlewatkan dari masalah. Proses harus kita mau masuk. Kalau saudara dan saya tidak mau diproses, jangan mau terima berkat. Karena nggak akan lama, saudara. Kalau saudara mau masuk dalam proses itu yang Tuhan izinkan, saudara akan memiliki iman yang luar biasa. Dalam Yakobus 1:12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan lebih kekuatan saudara. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Bertahan, saudara. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Tuhan katakan bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima. Saudara, nama saudara dan saya tercatat dalam kitab kehidupan. Hidup benar dulu di hadapan Tuhan, saudara. Hidup harus sesuai dengan firman. Jaga hati, jaga kekudusan. Jangan hidup sembrono, sakarepe dhewe, saudara. Kalau diomongi angel itu mentuturane. Benar nggak? Saya percaya kok, kalau kita berjalan sesuai yang Tuhan mau, kita ini pasti luar biasa. Ya. Tidak goyah meski menghadapi pencobaan. Itu ciri orang yang imannya militan. Tidak gampang goyah, saudara. Dikit-dikit nggak mau, dikit-dikit marah. Tuhan itu Papa loh bagi kita. Tuhan itu Bapaknya kita. Saudara, apa sih pencobaan yang saudara dan saya alami hari ini? Saudara percaya, Tuhan bilang bertahan. Mahkota kehidupan itu hidup kekal kelak kemudian. Hidup kekal itu setelah kematian, saudara. Ini semua sementara. Apa yang saudara dan saya miliki itu sementara. Betul nggak, saudara? Istrimu sementara dititipi, dipercayakan ke kamu. Betul? Suamimu dititipi Tuhan, jangan ya. Enggak mau. Lu kenapa? Welek ternyata. Urusanmu. Iya. Saya kalau konseling dengan orang-orang lucu, Bu, saya terus bosen lu Bu sama dia Bu. Loh, terus mana? Bosen ya apa sih? Orang yang dia omongin, angel tuturannya. Lah itu pilihanmu kok. Bu, saya tak cerai aja. Lu gak apa-apa cerai ya? Boleh kok. Boleh cerai ya. Lu temen Bu, boleh. Boleh langkai si mayatin lah, wis gampang ya. Ya orang boleh, saudara. Ya. Ayo saudara, tahan uji. Hidup kekal itu yang kita cari setelah kematian. Wis mati dhisik ben hidup kekal ya. Mati dhewe, saudara, saya enggak mau. Ya. Ayo. Buka cara berpikir kita, paradigma kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat. Enggak dikit-dikit marah sama Tuhan. Ya, itu pertama. Ciri pertama orang yang militan imannya itu begitu, enggak gampang goyah. Yang kedua, ya ini yang kedua, saudara. Percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Ayatnya ada, saudara, gampang. Kalau saudara susah, nanti saudara punya masalah yang seolah tidak ada jalan, Tuhan akan buat jalan bagi saudara. Di Amsal 5:21. Amsal 5:21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan
jalan bagi saudara dan saya jika menghadapi sebuah masalah. Bu, saya sudah berdoa setahun, Bu, jalan gak kebuka-buka. Terus, sudah Bu, saya kemarin ketemu teman saya, Bu. Terus, saya diajak ke itu, Bu, Gunung Kawi, Bu. Loh, orang apa ya? Bu, di Gunung Kawi, Bu, berdoa sehari, besok sudah terjawab, Bu. Oh iya? Terus yang mati siapa? Lu kan terus yang mati, Bu? Tumbalnya maksud saya. Betul gak, saudara? Bu, saya diajak orang pintar, Bu. Ditawari, pakai toyol lah. Loh, pakai toyol? Lu cepet. Oh, gak usah toyol, wes. Apa? Pesugihannya lainnya. Mati saudara. Itu bukan jalan bagi saudara dan saya. Itu bukan jalan Tuhan. Tuhan gak membuka jalan seperti itu loh saudara. Ingat loh saudara, langit, bumi dan seluruh isinya ini milik Tuhan. Apa jadi masalah saudara? Berseru kepada Tuhan, bukan ke tonggomu saudara. Ya, kalau saat ini saudara merasa jalan buntu, seolah-olah sudah tidak ada jalan, tapi percayalah, Tuhan sanggup buka jalan. Yesaya 22. Ini juga firman Tuhan yang dahsyat. Yesaya 22 ayat 22. Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi Tuhanlah pemilik kunci itu, saudara. Mungkin saudara ngomong, sudah Tuhan, gak ada jalan, ya sudahlah Tuhan, aku tak cari jalanku sendiri. Kesasar saudara. Saudara gak akan menemukan jalan yang Tuhan mau. Seolah-olah jalan itu benar, tapi waktu saudara menjalaninya, banyak hal yang Tuhan tidak berkenan, saudara akan hancur di tengah-tengah jalan. Karena itu bukan jalannya Tuhan. Amin saudara. Ayo saudara, hari-hari ini memang sulit saudara. Kekeringan akan terjadi, kelaparan akan terjadi. Tapi saya percaya zamannya Yusuf ada sebuah kota yang disebut apa saudara? Goshen. Dan saya tadi malam percaya waktu saya berdoa, dunia boleh gonjang ganjing Tuhan, tapi saya yakin Tuhan, Indonesia adalah Goshen di akhir zaman. Saudara tidak perlu khawatir. Kita harus sepakat sehati berdoa. Jangan cuma ngiler tok saudara. Diajak berdoa cik uang kele, oh ya. Diajak jam 2 pagi bangun, mau nggak saudara? Siap? Siapa yang siap? 2. Yang lainnya enak bikin sarang walet. Berdoa itu pagi-pagi benar. Saudara akan menjumpai Tuhan dan berjumpa pribadi dengan Tuhan. Waktu tadi malam saya berdoa, saya cuma satu saya sebutkan, Goshen adalah Indonesia. Goshen akhir zaman adalah Indonesia. Itu akan terjadi jika saudara dan saya dan seluruh anak-anak Tuhan bergandeng tangan berdoa. Saudara nggak ingin belum mengalami kelaparan, kurus kabeh tambahan saudara. Makanya harus berdoa, minta Goshen itu terjadi. Indonesia adalah Goshen. Saudara, ayo kita mulai berpikir sesuatu tentang hal yang di atas, bukan yang di bumi. Di bumi ini banyak mengat saudara. Dan yang ketiga, mengerti bahwa Tuhan tahu batas kekuatan kita. Ini loh orang yang memiliki iman militer. Apa saudara? Mengerti bahwa Tuhan tahu batas kekuatan kita, betul nggak? Saudara itu seberapa sih mampunya menghadapi masalah? Setahun? Aduh, Bu, kelamaan. 3 hari kecepatan, seminggu 10 tahun aja dah. Enggak saudara. Yuk kita baca dalam Korintus 1 Korintus 10:13.
kuasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh saudara, tidak ada Tuhan Allah seperti Tuhan Yesus Kristus. Dia izinkan masalah datang menghampiri saudara dan saya, tapi Dia memberikan apa saudara? Kekuatan. Karena kita manusia, dari debu tanah liat saudara. Kalau tanah liat kena air lama-lama akan hancur saudara. Betul nggak? Kalau tanah liat terkena badai sedikit pun pasti hancur. Makanya Tuhan mengatakan pencobaan yang saudara dan saya alami hari-hari ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan ngerti kok saudara. Tuhan tahu batas kekuatan saudara. Tuhan itu mengerti kalau saudara diberi 5 kilo saudara tidak kuat, makanya Tuhan beri 2 kilo. Beban berat itu 2 kilo nak cukup. Kalau 5 kilo kau nggak kuat. Tapi seringkali saudara, batas kita 3 kilo, mintanya 1 kilo. Betul nggak? Wis sama Tuhan, cok berat-berat iki lu wis berat. Sudah Tuhan, jangan berat-berat ini loh Tuhan, rasanya sudah nggak mampu. Nah, kamu mampu. Katai sopo Tuhan, aku nggak mampu. Kita sering tawar-menawar dengan Tuhan. Makanya saudara, kita harus tahu bahwa kita ini buatan tangan Tuhan. Kalau seseorang membuat sesuatu pasti memperhitungkan segala sesuatunya. Orang membuat mobil pasti memperhitungkan kecepatannya, kekuatannya buat berapa orang. Pasti tahu saudara. Demikian Tuhan, Dia tahu persis saudara ini buatan tangannya. Makanya beban berat pencobaan itu jangan pernah takut. Katakan satu dengan yang lain, jangan takut. Senggolen tonggomu ya, jangan takut. Pencobaan-pencobaan itu biasa ya. Aja banter-banter dari sini ngamuk tonggomu ya. Jadi apa saudara? Kalau kita mengerti batas kekuatan kita itu Tuhan tahu, ngapain saudara dan saya takut? Ya, amin saudara. Ya, yang terakhir saudara, biar cepat pulang. Yang terakhir ya, percaya bahwa kita pasti menang, bukan pecundang. Menang, bukan pecundang kok saudara. Baca Roma 8:37. Ini ayat emas semua saudara yang saya sampaikan pada hari ini. Roma 8:37 demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini dikasihi Tuhan, makanya kita dikatakan lebih dari pemenang. Kalau sudah dikatakan lebih daripada pemenang, takutkah saudara hari ini? Takut saudara? Kalau saudara takut, dikatakan pecundang saudara. Gak ada ceritanya saudara. Hidup tuh lurus-lurus saja, lempeng-lempeng aja. Lagunya Tuhan lo ada. Apa? Langit gak selalu biru, jalan gak selalu rata. Lo bayar tol lo jalannya gak enaknya. Betul gak saudara? Kalau kita menghadapi dunia yang seperti ini, ngapain kita akan takut? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Loh ya, lagunya kan begitu ya. Loh kalau kita lebih dari pemenang, jangan saudara cengeng menghadapi masalah. Jangan saudara nggak terima dalam menghadapi masalah. Jangan saudara protes kepada Tuhan karena masalah yang saudara hadapi sangat berat. Itu menurut saudara dan saya. Saya juga terkadang begitu saudara.
waktu saya menyadari firman ini, saya mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Saat ini apa masalahmu? Dari awal Tuhan ngomong tentang ujian, saudara. Dari awal saya naik di sini ini kekurangan duit. Bener nggak sih saudara? Di sini banyak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kurang duit saudara. Ya, ayo saudara. Kalau saudara hari ini kurang duit, kita sama-sama teriak ke surga. Tuhan, tolong berkati hambamu ini. Berkati kami anak-anakmu. Besok saudara, melek motor saudara. Berkat itu akan datang. Loh coba yuk saudara. Kita ini semangat. Ya, siapa yang mau dapat berkat besar? Ya, semuanya nggak dapat, cuma satu tak yang dapat. Siapa yang mau dapat berkat besar? Harus ditantang tuh, mau berkat tadi isi soalnya. Jebakan Batman ya Bu Evi ya. Semua pengen berkat besar. Berkat itu jangan berbicara tentang uang saudara. Saudara sehat hari ini tuh apa? Berkat saudara. Ayo kalau di ICU bisa nikmati berkat. Nah masih Senin, hilang Rebo, Kemis datang lagi. Senin teko, Kemis baru teko lagi saudara. Mau seperti itu? Doa enak loh di rumah sakit. Siapa ngomong enggak tadi? Pintar saudara. Kalau mau tak anterin sekarang. Loh di rumah sakit meskipun di VIP saudara, orang enak saudara. Saya doakan orang di VIP saudara lihat, loh ada sofanya, ada begini. Di rumah sakit hotel saudara. Saya pernah ngomong begini, mau nginep sini, lah wedem begini. Kalau mau nginep di VIP di rumah sakit ya monggo saya doakan saudara. Tidak ada saudara. Makanya itu hari ini kita dipertegas oleh firman Tuhan. Kita harus memiliki iman yang nih. Amin saudara. Siap terima berkat. Siap terima masalah. Siap masuk proses. Wih sini tak sengamin kan. Sungguh tak. Dalam Yesus. Saya doakan lo ya. Masalah besar lo ya. Mau? Siapa yang angkat tangan? Yang mau. Punya masalah besar. Berkat besar enggak? Masalah besar. Lek mau berarti kurang saum. Yang mau terima berkat besar. Enggak ada. Jangan takut saudara. Tak doakan ya. Kita hari-hari ini harus memiliki iman yang dahsyat, iman yang tidak tergoyahkan, supaya hidup saudara dan saya benar-benar apa saudara? Berkenan kepada Tuhan. Amin. Oke, firman yang saya sampaikan cukup sekian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya ingatkan kembali, miliki iman yang militan saudara. Yuk saya undang semua pamit berdiri. Kita akan terima perjamuan kudus. Saudara, kita ini punya Tuhan yang besar. Amin saudara. Kita ini bersyukur. Kita ini adalah anak-anak yang dipilih Tuhan. Bukan kita memilih Tuhan, tapi Tuhan datang memilih saudara.